Sebagus apapun speaker yang kita punya di studio, kalau ruangannya tidak optimal, maka hasilnya akan kurang begitu optimal juga suara yang dihasilkan. Karena pada dasarnya, speaker itu hanya merupakan alat bantu untuk mendengar bagaimana audio yang dihasilkan. Dan dia memerlukan ruangan yang optimal. Bayangkan kalau misalnya kita punya speaker yang mahal, tapi ruangannya tidak optimal, peletakan speakernya juga sembarangan, maka sudah pasti hasilnya kurang begitu tepat. Seri saya kali ini saya akan bercerita bagaimana sih saya melakukan treatment akustik ruangan dan saya setting speaker di studio kali ini. Sebelumnya saya sudah pernah membuat ya bagaimana cara saya mengatur akustik ruangan, tetapi itu dulu letaknya masih di tempat saya kontrakan ya, masih nyewa, sehingga saya tidak bisa melakukan treatment yang optimal. Kali ini karena ini rumah sendiri, jadi saya bisa melakukan peletakan yang lebih optimal, memasang panel-panel, dan saya modifikasi semau saya, sehingga hasilnya lebih oke lagi dibanding sebelumnya. Perlu catatan, saya bukan orang ahli akustik suara yang sangat profesional. Saya di sini masih orang yang bekerja home studio rumahan, dan di sini saya sambil belajar juga, dan saya ingin sharing ke teman-teman bagaimana pendekatan yang saya lakukan karena saya sendiri cukup puas dengan hasil yang saya dapatkan. Yang perlu diingat, di sini saya bukan melakukan peredaman suara, tetapi mengatur akustik ruangan, karena dua hal itu merupakan hal yang cukup berbeda. Kalau meredam suara, jelas tuh tujuannya gimana caranya supaya bising dari luar itu nggak masuk ke dalam dan bising di dalam tidak bocor keluar. Sementara penataan akustik ruangan itu tujuannya untuk meminimalisir gema ruangan. Jadi ketika saya mixing, mastering, dan bekerja di depan speaker, hasil suara yang dihasilkan dari speaker saya itu benar-benar optimal tanpa ada pantulan-pantulan yang mengganggu. Kemudian juga untuk kenyamanan aja, karena saya sering latihan tuh di kamar saya ini, studio ini. Sehingga ketika latihan, gemanya itu benar-benar minimal. Saat take vokal juga nyaman. Kalau misalnya nggak ada acoustic treatment, wah itu kalau orang nyanyi aja bisa mantul kemana-mana, sehingga hasil suara yang direkam itu kurang optimal. Jadi karena saya di sini fokusnya hanya melakukan acoustic treatment, saya tidak melakukan peredaman suara. Selain karena memang saya belum membutuhkan untuk meredam suara, saya masih bisa untuk ribut-ribut di dalam ruangan ini, juga karena pertimbangan budget. Kalau kita melakukan peredaman suara dengan ruangan yang cukup besar seperti di sini, itu budgetnya cukup lumayan bengkak. Akhirnya saya pikir-pikir karena saya belum begitu membutuhkan dan budgetnya juga cukup bengkak, akhirnya saya memikirkan untuk acoustic treatment aja deh dibandingkan peredaman suara. Oke, jadi nanti akan saya bagi menjadi 4 tahapan ya bagaimana saya mentreatment ruangan ini. Akan saya bocorkan juga berapa biaya saya habisnya untuk melakukan treatment dan experience saya yang saya rasakan setelah dilakukan treatment pada ruangan ini. Yang pertama, itu adalah pemilihan ruangan. Jadi pemilihan ruangan karena di sini kebetulan ruangan yang saya pakai dapatnya ini untuk bisa studio, bentuknya sebetulnya kayak persegi panjang ya. Nah, karena persegi panjang, saya pilih sudut yang terpendeknya, bukan sudut terpanjangnya. Kenapa sudut yang terpendek? Karena di sudut terpendek inilah yang lebih optimal untuk melakukan speaker sehingga hasil dari pantulan ruangannya lebih terkontrol. Jadi saya letakkan speaker saya di sebelah kiri kanan ini yang merupakan sudut terpendek dari ruangan yang persegi panjang. Yang kedua, itu adalah peletakan speaker. Saya ingin speakernya itu, bagian tweeter dari speaker, itu sejajar dengan daun telinga saya. Nah, waktu itu saya beli tuh stand speaker namanya Behringer SM5002, harganya Rp1.175.000. Saya posisikan untuk setinggi itu sebisanya, dan ternyata speakernya tuh agak lumayan tinggi, sehingga akhirnya apa? Saya ngakalin untuk beli kursi yang agak tinggi juga dan meja yang bisa ditinggikan, sehingga ketika saya duduk posisinya benar-benar proper. Jadi kalau teman-teman sebenarnya lihat di bawah ini, sebenarnya kaki saya agak melayang dari kursi. Karena apa? Karena memang dudukannya ini agak tinggi untuk menyesuaikan dari stand speaker yang sudah minimalnya aja segini tingginya. Speaker ini diletakkan 20-30 cm jaraknya dari dinding belakang. Tujuannya adalah supaya getaran atau pantulan suara yang dihasilkan dari speaker itu tidak langsung nempel ke dinding dan itu bisa mempengaruhi ke pendengaran saya. Jadi memberikan space sedikit supaya ada jaraknya. Selain itu juga untuk memudahkan kalau ada kabel-kabel. Jadi kan di belakang kadang ada kabel dari speaker dan lain-lain, sehingga saya berilah jarak sekitar 20 cm antara bagian belakang speaker dengan dinding. Speaker ini juga saya atur ya, posisinya itu harus sama kiri kanan. Jadi saya letakkan di kiri dan di kanan itu jaraknya sama. Misalnya yang di kiri ini dari speaker kiri ke dinding itu sekitar 25 cm, maka yang kanan juga 25 cm. Harus posisinya simetris. Dan juga jarak dari speaker ini ke situ itu harus diukur ya, misalnya dari tengah sini ke sana 80 cm. Nah, untuk membentuk segitiga sama sisi, kita bentuk tuh dari sini ke sudut pendengarnya.
Dari sini ke sini harus 80 cm, begitu pula yang ke sana. Sehingga betul-betul terbentuk segitiga sama sisi yang sempurna, dan disitulah tempat duduk yang zona terbaik untuk mendengarkan suara dari speaker itu tadi. Bagian yang ketiga, ini yang cukup agak panjang ya dan tricky, yaitu adalah peletakan panel akustik. Jadi karena saya tinggalnya di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin, di sini itu agak sulit untuk cari panel akustik ya, terutama panelnya yang benar-benar proper tuh yang isinya Rockwool. Bahkan untuk cari Rockwool aja juga saya agak kesulitan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli dan memesannya keluar kota. Ada yang dari Surabaya dan Jakarta, dan tentunya ini juga cukup bengkak ya dari pengirimannya. Kesulitan untuk memesan online adalah saya harus benar-benar beli sesuai dengan perkiraan. Jadi kalau saya belinya terlalu sedikit, nanti malah harus pesan ulang lagi, bengkak di ongkir. Atau kalau saya belinya terlalu banyak, nanti malahan ada panel yang nggak kepakai. Jadi waktu awal saya beli panel akustik tuh saya benar-benar harus bisa memperkirakan ini perlunya berapa, peletakannya gimana. Walaupun ternyata pada akhirnya saya sempat melakukan perubahan dari awal yang saya rancang. Karena ternyata tidak bisa juga untuk diperkirakan secara pasti berapa kita perlu panelnya. Untuk yang di bagian samping-samping saya ya, panel akustiknya itu saya pakai panel akustik yang berdensitas Rockwool 60 kg per meter kubik. Harganya per piecesnya itu sekitar 225.000. Saya beli 8, jadi totalnya ada 1.800.000. Sementara yang untuk saya letakkan di pinggir, di bass strap ini, itu saya pakai yang Rockwool densitasnya itu 100 kg per meter kubik. Harganya 375.000, saya beli 5, totalnya adalah 1.875.000. Jadi untuk yang panel bass strap saya beli yang lebih tebal. Karena apa? Karena untuk lebih menyerap frekuensi low, makanya Rockwoolnya diperlukan yang lebih tebal. Berbeda yang di samping mungkin tujuan utamanya adalah di bagian mid ya. Karena kan kalau low dia lebih banyak ngumpul di bagian tepi-tepi dari ruangan. Nah untuk yang di belakang speaker ya, untuk yang di belakang speaker sebenarnya mau saya pasang juga tuh panel akustik. Cuman saya udah keburu kepesan namanya wave fuser. Jadi wave fuser ini fungsinya selain untuk mereflektor, juga untuk mengabsorber dari suara. Sama sih wave fuser ini bahannya juga Rockwool, ketebalannya itu sekitar 60 juga. Nah saya pasang aja tuh di belakang dari speaker, ada 3 jenis. Harganya satu pasang 320.000, saya beli 3, totalnya adalah 960.000. Setelah semua panel akustik itu datang dari pengiriman di Pulau Jawa, akhirnya saya mulai memasang pelan-pelan. Pertama yang di pinggir-pinggir dulu, untuk di bass strap tentunya saya pasang di pojokan-pojokan ruangan. Karena ini tingginya cukup tinggi ya, mungkin hampir 2,5 meter, saya perlu pasang 2 panel bass strap untuk satu sudut ya. Jadi untuk saling menumpuk satu sama lain. Yang namanya bass strap tentu diletakkannya dia di pojok ruangan. Nah teman-teman jangan ketipu ya, jangan mikir kalau bass strap ini panelnya berarti bentuknya segitiga. Enggak, karena bass strap ini panelnya juga sama bentuknya persegi. Hanya saja dia ditempel bentuknya menyamping, sehingga kelihatannya kayak seolah-olah segitiga. Saya letakkan yang paling ideal itu adalah mendekati dari speaker. Jadi intinya sih dia di tengah speaker, tapi karena saya beli 2, udah saya letakin aja tuh sehingga di atas dan bawahnya masih ada space, tapi di tengahnya sudah keisi secara sempurna. Untuk penempelan bass strap, di sini saya menempel, ada diberikan juga sih sebenarnya cantolannya, cuman saya modifikasi menggunakan kayu ya. Jadi saya beli kayu, kemudian saya nyuruh orang untuk memasang antara bass strap ini dengan kayu-kayu supaya lebih kokoh lagi. Selanjutnya ini yang panel di samping ya. Nah, panel di samping penempatannya itu saya menggunakan cermin. Jadi saya duduk dulu di zona hotspot ini ya, di benar-benar yang tempat nyaman untuk mendengarkan. Lalu saya tempelkan kaca di samping kanan dan kiri untuk melihat di mana nih pantulan speakernya berada. Lalu disitulah saya pasang panel akustiknya. Nah, untuk di kiri dan kanan ini saya pasang 2 panel akustik sekaligus. Tujuannya apa? Supaya benar-benar ngelebar sekaligus. Karena pantulan itu kan bisa aja dari pantulan speaker satunya dan yang sebelahnya lagi, sehingga bisa aja ada 2 sudut. Supaya benar-benar kebagi dengan rata dan bisa di treatment akustiknya, saya pasang 2 ngelebar. 2 panel saya sambung seolah-olah jadi satu, baik sebelah kiri dan sebelah kanan. Begitu pula dengan yang di sebelahnya, saya pasang lagi tuh supaya simetris dengan jarak kira-kira nggak melebihi dari 2 buah panel ya. Jadi misalnya 2 buah panel ini persegi ini panjangnya itu misalnya sekitar 1 meter, maka jarak ke panel selanjutnya itu kurang dari 1 meter. Saya letakkan di sampingnya lagi. Tujuannya untuk apa sih saya pasang panel-panel di sekitar ruangan, bukan hanya di samping speaker. Tujuannya untuk meminimalisir gema ruangan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sekitar ruangan ini saya pasang semuanya panel akustik. Nah, di panel-panel akustik inilah yang akan membantu mengurangi gema. Kemudian di panel akustik ini, terutama yang terletak di samping speaker, saya letakkan ya posisinya itu melayang. Jadi dia nggak nempel langsung ke tembok. Istilahnya itu adalah air gap. Air gap
gap itu adalah untuk memberi jeda antara dinding dengan panel akustik. Gapnya itu kira-kira 5 cm. Kenapa penting untuk diberikan air gap? Air gap ini tujuannya adalah untuk supaya panel akustik lebih bekerja menyerap low-nya lebih optimal lagi. Jadi dia terbantu tuh untuk penyerapan low-nya karena ada air gap. Sementara itu untuk tinggi panel akustiknya ini saya posisikan kira-kira bagian tengah panel akustiknya itu sejajar dengan bagian tengah speaker. Sehingga bagian speakernya itu benar-benar secara optimal bisa keserap suaranya dari panel akustik. Nah, di seberang dari speaker ini itu ada panel akustik juga yang saya pasang ya. Untuk apa? Untuk menyerap pantulan suara dari speaker ini. Sebenarnya di depan dari speaker ini itu adalah kaca untuk mengakali supaya speaker ini suaranya nggak langsung ke kaca karena kaca itu kan pantulannya kuat banget. Maka saya bikin tuh kayak semacam stand buat panel akustik ya. Tujuan standnya ini biar apa? Biar kacanya ketutup sehingga suaranya itu kena panel duluan. Lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya peletakan panel akustik itu idealnya diletakkan pula sejajar di atas dari posisi speaker. Tetapi karena ternyata plafon saya ini bahannya tidak begitu kuat ya setelah saya cek-cek, akhirnya saya memutuskan untuk pasang busa aja nih. Meskipun busa ini kurang optimal ya. Jadi teman-teman mungkin bertanya, kenapa saya pakai panel akustik nggak yang foam aja? Tentunya kalau yang panel akustik berbahan dasar rock wool itu penyerapannya lebih optimal dibandingkan hanya foam saja. Jadi dulu saya masih pakai foam tuh karena ruangannya nggak bisa saya modifikasi banyak. Cuman bisa dengan tempel-tempel aja karena ini ruangannya lebih optimal. Saya ingin juga lebih bagus lagi, makanya saya pasang panel akustik yang rock wool supaya tebal. Nah, ada sisa foam-foam tuh dari bekas studio dulu. Akhirnya saya letakkanlah di atas speaker ini di plafon dari bagian studio. Tujuannya ya untuk meminimalisir pantulan suara yang kena ke atas. Tentu akan lebih optimal lagi sebetulnya kalau yang ditaruh itu adalah panel rock wool. Tapi karena plafonnya ini bahannya kurang kuat, akhirnya saya pasang foam. Kan lucu aja ya, misalnya saya lagi mixing mastering di depan komputer, tiba-tiba ketindihan panel akustik, makanya saya pilih menggunakan foam aja. Untuk pemasangan panel-panel ini sendiri, karena saya bukan ahli di bidang pemasangan, akhirnya saya nyuruh tuh ada tukang yang memang biasa ngerjain di bidang studio ya. Dia ngerjain waktu itu sekitar 3 hari. 3 hari itu benar-benar full. Biayanya kalau nggak salah waktu itu habis sekitar Rp500.000. Sekarang bagian keempat, ini yang paling penting banget dan baru saya pelajari, yaitu adalah kalibrasi ruangan. Jadi tentunya kan setiap ruangan itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Gak mungkin ya ruangan itu sempurna, apalagi kan kita treatment masih belum yang optimal, yang profesional banget. Nah, disinilah saya melakukan sebuah proses kalibrasi ruangan supaya hasilnya lebih oke, biar tahu bagaimana sih profil suara di ruangan saya ini. Saya di sini menggunakan software namanya itu adalah SonarWorks Reference. SonarWorks Reference ini adalah gunanya untuk mendeteksi gimana sih akustik ruangan kita yang dihasilkan dari speakernya. Baru nanti dia akan memodifikasi supaya terjadi kompensasi sehingga hasilnya benar-benar optimal didengarkan di telinga kita. Untuk dapat mengkalibrasi ini, selain kita perlu software tadi SonarWorks Reference, kita juga perlu mikrofon khusus ya. Mikrofon khusus untuk kalibrasi. Ini tipenya mikrofon kondensor omnidirectional. Saya beli mereknya itu adalah Behringer SCM 8000. Harganya Rp925.000. Saya beli Tokopedia dan saya beli di penjual yang mempunyai mempunyai settingan kalibrasi untuk setiap mikrofon. Jadi saya baru baca kalau mikrofon untuk kalibrasi, setiap mikrofon itu unik, punya ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu perlu untuk dikalibrasi. Nah, kebetulan yang jual di Tokopedia ini dia menyediakan file kalibrasi untuk setiap mikrofon yang dia jual. Jadi dia tes sendiri kemudian dia buat. Karena apa? Ya mikrofon juga nggak mungkin flat-flat juga dong. Makanya dites dulu, dicari tahu, baru dikalibrasi sehingga hasilnya benar-benar flat setelah dilakukan optimalisasi melalui kalibrasi mikrofon. Beberapa mikrofon ada yang menyediakan file kalibrasi, tapi saya cek-cek juga ada yang tidak ada. Dan kebetulan di Indonesia ada yang jual mikrofon Behringer ini yang menyediakan file kalibrasi dan harganya juga terjangkau dibandingkan mikrofon yang lainnya. Setelah itu saya pun memulai proses untuk kalibrasi ruangan. Prosesnya ini mencapai waktu sekitar 20 menitan ya, dan cukup agak sedikit melelahkan karena kita harus memposisikan mikrofon pada sesuai jarak-jarak tertentu yang diminta oleh softwarenya. Prosesnya sendiri nggak rumit ya, jadi cuman kita gerak-gerak aja sesuai yang diminta, dan ini nggak yang terlalu menghabiskan waktu banget atau yang membuat kita berpikir keras karena prosesnya bisa diikuti secara mudah.
dan instruksinya sangat jelas yang dituliskan di software itu tadi. Setelah kita melakukan kalibrasi, nanti akan muncul tuh bagaimana profil ruangan. Dan ini dia hasil profil dari ruangan saya. Jadi kalau kita lihat ya di gambar ini, ternyata di ruangan saya low-nya itu benar-benar kepotong ya. Bahkan ada sampai minus 6 desibel. Mungkin kayaknya ada pantulan yang bikin phase cancellation sehingga low-nya benar-benar terjadi penurunan yang drastis. Dan di high-nya ini ya, frekuensi high-nya dia agak diangkat dikit. Makanya suatu hari pernah ya, saya ketika ke studio yang proper untuk rekaman ya, saya datang ke sana muter hasil mixingan saya kaget karena hasilnya itu benar-benar warm banget. Sementara saya dengar di speaker saya itu biasanya agak treble, agak pedes di telinga. Ternyata memang speaker dan ruangannya saya itu karakternya dia cenderung merendahkan low-nya, sementara high-nya diangkat. Makanya bener-bener hasilnya itu kayak harsh atau sakit banget di telinga, dan biasanya kalau udah mixing lama itu mudah capek. Nah, ini ternyata kendala yang saya temui selama ini. Makanya ketika saya masukkan tuh hasil kalibrasinya dan saya dengarkan lagi, itu bener-bener saya harus adaptasi ulang dengan suara baru yang dihasilkan dari speaker ini. Memang awal-awal saya ngerasa kayak bunyi yang dihasilkan dari speaker setelah dikalibrasi itu jadi lebih mendem. Tetapi sisi positifnya adalah saya lebih bisa mendengar clarity atau kejelasan dari masing-masing frekuensi. Karena biasanya dulu tuh bawaannya high semua. Nah, setelah ada kalibrasi ini jadi lebih warm dan saya bisa dengar kejelasan clarity dari mixing yang telah saya lakukan. Itu tadi ya proses bagaimana saya membuat akustik treatment di ruangan saya, mulai dari pemilihan panel akustik sampai mengkalibrasi speaker. Kalau di total ya, berapa pengeluaran saya dari awal sampai akhir, itu semua alat-alatnya dan jasa tukang tadi habisnya kira-kira sekitar Rp7.235.000. Tetapi itu belum include ya dengan harga ongkir, karena saya belinya ada di Surabaya, di Jakarta, kemudian juga ada beli kayu-kayu dikit dan alat-alat tambahan kayak lem dan kawan-kawan. Tapi kalau untuk bahannya aja garis besarnya di sekitar 7 jutaan. Dan itu juga belum untuk beli kursi, meja, dan lain-lain, furnitur, tapi itu ya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Intinya untuk pengeluaran ini teman-teman bisa alokasikan sesuai dengan kebutuhan dari studio masing-masing. Pesan saya buat teman-teman yang mau mulai treatment ruangannya, coba pelajarin dulu bagaimana mengatur ruangan yang lebih baik, karena saya juga masih belajar. Dan kalau misalnya di tempatnya nggak ada yang jual rock wool papan panel akustik, coba deh dihitung bener-bener ya, kira-kira perlu berapa supaya misalnya nggak perlu bolak-balik dan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing ya dari video kali ini, bagaimana saya mentreatment ruangan. Semoga cukup bermanfaat. Kalau kurang-kurang mohon maklum, saya bukan profesional di bidang akustik, saya juga masih terus belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.